kuasa hukum dari Pak Dr. Taufik bersama Dr. Rismon yang selalu setia menemani perjuangan kawan-kawan di sini. Jadi barusan teman-teman Jokowi, teman-teman Pak Joko Widodo datang ke persidangan. Dan apa katanya, Pak? Mereka akan mengajukan intervensi. Ya. Mereka ini atas dasar kecintaan terhadap sekolah SMA 6. Kecintaan terhadap Joko Widodo. Iya, sebagai alumni, mereka itu merasa bahwa senasib dengan Pak Jokowi. Terus mereka juga saking cintanya dengan SMA 6, maka mereka itu berdasar itu mereka mengajukan gugatan intervensi begitu. Dan harus ikut sebagai pihak. Iya, dan mereka ingin untuk ikut menjadi pihak. Tetapi tadi kami apresiasi majelis hakim bahwa putusan selah tadi memutuskan bahwa intervensinya ditolak begitu. Yang artinya mereka tidak boleh ikut. Tidak bisa lagi ikut. Oke, jadi ini sebuah strategi yang bumerang ya. Sepertinya bikin. Buat saya ini sinyal karena memang dari awal kami sudah melihat membaca sebagaimana keberatan kami, jawaban kami di pasal 279 sampai 281 RBG itu memang mengatakan salah satu atau 3 alasan penting untuk intervensi dikabulkan itu harus 3. Satu, ada relasi hukum sebagai apa? Ya, sesama teman sekolah cukup ya? Tidak cukup ya, karena kita tidak menggugat teman sekolah. Kemudian yang kedua, ada hak yang harus dipertahankan karena kalau tidak dipertahankan hilang. Dan yang ketiga ini yang paling penting ini harus ada unsur kerugian. Kerugiannya apa? Ternyata ketika baik mereka itu legal standing, kemudian tidak ada yang dipertahankan, dan yang ketiga tentang aspek kerugian nggak ada. Mungkin kalau ada yang sudah menjabat komisaris dan takut dicopot, mungkin ada kerugian. Mungkin begini, kalau gugatan kami itu juga mengatakan dengan gugatan ini maka semua alumni seangkatan Pak Jokowi dibatalkan, dan saya masuk. Mereka masuk intervensi itu, begitu. Nah, jadi ini sebenarnya nggak masuk akal ya, bahwa mereka itu harus diikutkan sebagai pihak di dalam gugatan ini. Dan ternyata majelis hakim seperti yang kita prediksi dari awal. Berarti Dr. Rismon kemarin salah ya? Bukan, Dr. Rismon eksepsi. Belum. Eksepsinya kapan, Pak? Eksepsi 1 minggu lagi. Baru tapi keputusannya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa mohon intervensi itu kepentingan tidak sama dengan tergugat. Karena ijazah mereka tidak punya kepentingan yang sama. Ini salah satu pertimbangan hakim. Boleh nggak saya simpulkan bahwa ijazah mereka sih nggak ada masalah. Ijazah yang ini doang satu nih yang masalah. Jadi kepentingannya nggak sama. Jadi pertimbangan hakim tadi bahwa dia tidak untuk kepentingan secara bersama urusan SMA, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini yang hakim tidak sepakat. Tapi Bang Michael dan Bang Rismon serta teman-teman pengacara ada nilai positifnya. Minimal mereka sudah populer. Mengajukan intervensi kan sudah diwawancara banyak televisi, sudah masuk. Karena kalau gitu kita tes kepopulerannya. Netizen siapa yang bisa nyebut nama mereka siapa saja, satu saja. Satu nama saya kasih berapa? $100. $100 itu gede banget. Jangan Tapi online jawabnya online. Jawabnya harus kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang jawab nggak? Pas. Bapak ada yang jawab. Bapak sendiri tahu. Kalau saya tahu. Namanya Suroyo. Bambang Surojo. Berarti $100 dibagi 2. Soalnya ini live di channel Dr. Taufik ya. Dan tidak ada yang bisa menjawab. Ada yang datang di Sentana nggak dapat lah. Jadi sudah terbukti ya bahwa SMA 6 ataupun alumni-alumninya tidak ada yang dirugikan. Kenapa kamu dirugikan? Ini kan soal 1 lembar ini aja. Dan gimana Dr. Rismon? Harusnya Pak Jokowi hadir nggak tadi itu? Kalau tadi dia hadir mungkin berbeda hasilnya. Saya nggak tahu ya kalau hukum acaranya, Pak. Cuma ya terima kasih ada peluang dan harapan bahwa nanti eksepsinya ditolak
meskipun prediksi saya 90% diterima. Nah, kan ya kalau hakim memberikan kesempatan untuk ada argumentasi ilmiah di Pengadilan Negeri Surakarta, itu kan menjadi tontonan menarik dan mencerdaskan di publik Indonesia. Pak Rismon, saya lengkapi ya. Kalau lihat dari pembacaan sidang kemarin, sidang ke-6, itu hakim sudah menyebut putusan nanti 12 Agustus. Jadi kemungkinan besar sidang ini berlanjut. Nah, itu bagus sekali. Iya. Melalui kesempatan video ini juga, kami sebagai kuasa hukumnya Dr. Taufik ini memohon kepada Bang Rismon dan kawan-kawan resmi. Ya nanti kami tetap akan bersurat juga ke Bang Rismon, tetapi kan ini kita tatap muka juga. Ya, sebagai prinsipal pemohon resmi dan saya minta tidak pakai honor. Diterima. Diterima. Mohon maaf. Jadi dalam Bu Tipa juga. jadi kami yang tidak kuat bayar. Bayarnya pakai yen soalnya. Yamaguchi. Jadi ini membuktikan juga bahwa dalam perjuangan ini kami itu tidak disponsori oleh siapapun. Kami bukan HTI, kami bukan anti asing juga, Zionis juga bukan Zionis apalagi. Jadi kami ini sama-sama berjuang. Kami berjuang dari Solo, kemudian Bang Rismon dari Balige, dari Sumatera, terus Prof. Roy Suryo dari Jakarta. Kebetulan dalam frekuensi yang sama kami bertemu pada hari ini. Ya. Baru pada hari ini. Kemarin. Artinya pertemuan ini tidak didesain. Tidak didesain. Bang Michael kan nggak cerita kalau datang ke sini sama beliau. Oh tidak. Saya nelfon Dr. Taufik sendiri kemarin. Jadi saya mau surprise bahwa Dr. Rismon juga ikut hadir sama saya. Gitu. Jadi ini terima kasih Dr. Rismon. Nanti mohon juga kalau Dr. Rismon ada beberapa ahli juga yang ingin bergabung, kita persilakan dan nanti kita akan bersurat secara resmi. Dan sekali lagi tadi sudah di live sudah ngomong sih, tapi nggak takut ya kalau ada Joshua Sinambela. Bukannya ke Bali ya? Pengalamannya apa sih? Oh iya. Jadi jangan ada yang komen begitu lagi. Jangan masalah takut atau berani. Tunjukkan keahlianmu di persidangan. Ya, kita adu argumen secara gentleman, siapapun itu, bahkan Muhammad Nuh juga yang kasus Jessica Wongso datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Sekalian nanti saya beberkan di ini bukti-bukti manipulasimu. Meskipun dia ketua digital forensik seluruh Indonesia katanya. Ya itu kan organisasi bisa dibuat-buat ya. Oh iya. Okay. Memangnya lembaga negara itu kan enggak sih. Ya saya juga bisa berdirikan 10 bulan ini seperti itu. Oke. Jadi apa memangnya karena dikatakan asosiasi forensik digital Indonesia itu mewakili semua. Ya. Jadi dia paling jago lah. Enggak juga ya. Buktinya ketuanya aja jago rekayasa itu Muhammad Nuh Al-Azhar. Oke. Ya. Jadi begitu guys. Jadi kita harapkan sekarang bahwa sidang ini kan akan berlanjut. Ya. Semoga nanti di persidangan selanjutnya akan ada adu argumen. Jadi jangan di Sentana Podcast, nggak usah. Pokoknya nanti ada di pengadilan di aja. samping ahli digital forensik ada ahli fisika, ahli kimia, ahli kertas, ahli tinta. Bayangkan ahli anatomi tubuh. Nanti kita cari nanti ya dosen-dosen yang ahli kimia, ahli fisika, segala macam. Bayangkan tontonan itu akan jauh lebih menarik daripada sinetron berseri. Saya mau menambahkan Bang Michael, kalau ingin short course, mata kuliah yang bisa ditempuh 14 kali tatap muka, cukup ketemu dalam 4 jam, hadirlah di sidang Pengadilan Negeri Surakarta. 1 semester nanti akan dapat itu. Pakar-pakar yang tidak ijazahnya tidak perlu ditanyakan, ada apa enggak, keilmuannya juga tidak perlu diuji. Nah, kalau kita menantang, ayo kita adu argumen di depan persidangan. Dan bakal terbuka terus ya terbuka untuk umumnya. Saya melanjutkan tadi. Jadi netizen kan banyak yang meragukan Dr. Rismon ini. Wah, ini kan ada banyak itu. Kalau saya nggak meragukan bukan karena saya ngefans sama Dr. Rismon, tetapi saya paham hukum bahwa setiap ahli yang menjadi ahli di dalam persidangan itu pasti ditanyakan oleh hakimnya. Apalagi persidangan sekelas Jessica Wongso dan lain sebagainya. Pasti Dr. Rismon, Dr. Rismon, kamu lulusan mana? Sudah dibeberkan semua. Ada CV-nya dan lain sebagainya. Begitu kan? Iya, Bang.
Jadi sebenarnya kalau menjadi ahli di sisi dari kepolisian itu gampang. Tetapi yang berat adalah di sisi ketika kita men-challenge hasil ya Barreskrim atau polisi. Itu yang paling susah. Kalau menjadi ahli pengalamannya ribuan kali tapi di sisi polisi terus, ya pasti menang itu. Waduh, ini kayaknya menyindir Joshua Sinambela lagi nih. Saya sebut aja namanya soalnya Iya, kan? Sentana. Ya. Dan satu lagi pesan terakhir Pak Kapolri. Pak Prabowo Subianto, tolong itu disegerakan mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo, supaya laporan Dumas saya yang sudah 6 kali terkait manipulasi digital oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, Dirkrimumnya Krisnamurti, Kepala Lab Komputer Forensiknya Muhammad Noel Azhar dan rekannya Christopher Harimanrianto, itu mereka harus digulung itu. Anak manusia dimanipulasi. Supaya di otak-atik itu videonya sehingga 20 tahun dipidana. Ini kan Pak Prabowo sangat hina sekali kondisi hukum kita seperti ini. Oke. Pak Kapolri sudah terlalu lama menjabat. Ya, masa sih Pak Prabowo tidak punya calon Kapolri? Saya yakin Pak Prabowo punya. Dan masih banyak polisi-polisi lain yang bersih juga, yang punya integritas, yang punya jiwa bersih untuk membangun Indonesia. Dan tadi saya menarik tuh yang abang bilang sebelum kita taping tadi tentang kata-kata Pak Prabowo. Coba ya, kemarin disampaikan biar rakyat tahu nih Pak Prabowo sebenarnya bagaimana. Tolong di googling nanti ya. Jadi saya tadi pagi membaca berita itu Pak Prabowo Subianto itu dalam pidatonya di depan Mahkamah Agung, beliau menyebutkan bahwa negara harus menjamin bahwa keadilan hukum itu ada. Kalau tidak, negara ini akan hancur. Kira-kira seperti itu pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kita sudah lihat. Ada lagi ini tambahan saya. Sama, kalau ganti Kapolri udah lama, 5 tahun itu jabatan terlama. Tetapi saya ingin ganti, jangan Kapolrinya itu dari krim semua. Selama ini dari krim itu sangat bahaya. Anda lihat Teddy Minahasa, Anda lihat Verdi Sambo, Anda lihat kasat narkoba di luar Jawa itu masa sampai dihukum mati karena menyelundupkan narkoba. Jadi sekali waktu ambillah polisi baik itu dari Intel. Saya kasih tahu kemarin yang membongkar kasus pembunuhan Sambo itu dari Intel, ya. Jadi dari Intel yang Kabah Intelkam, kepala bagian Intel keamanan Mabes Polri, bukan dari Krim. Kalau Krim ini sudah bawaannya ini big money itu, ya. Kasihan kan Intel itu selalu